Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da kula-kula beratan bertemuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar. Nah, kayak biasa di Ahad kemarin ini kita mengawali buhan pian dari jam 5 sampai selesai kaina. Selama hampir sejam ke depan, kita hendak membicarakan atau menghabarkan informasi yang terjadi selama seminggu ini di Banua kita. Bujur benar. Nah, selain kita menghabarkan kabar yang terjadi di Banua kita nang cinta Kalimantan Selatan nih lah, nang kayak rajin jua, karena kita mengundang narasumber kita berkekisahan. Nah, temanya hari ini kita tentang tari. Bujur, kita membicarakan tentang tarian Banjar, Wayahini dan Kaina. Bujur Jadi kita akan mengulik nih, karena lawan narasumber kita yang luar biasa, seorang akademisi seni tari di Banua juga. Kita membicarakan tentang perkembangan seni tari di Banua kita, terutama tarian Banjar, wan juga pengaruh-pengaruh atau sejarahnya zaman bahari Lydia lah. Bujur benar. Nah, kesan buhan pian yang penasaran lawan dialog kita pada hari ini, wan juga yang penasaran lawan informasinya pada hari ini, tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan, membeli pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar. Nah, kita nih ada di hari Ahad. Biasanya hari Ahad sore-sore ini kita mengupi ya kan sih. Nonton berita. Bujur benar. Scroll HP. Bujur benar. Nah, nih menonton TV atau ada nang muarung masih ada budaya muarung di bebuahan pada bebuahan pian nih. Nah, tuh rame benar. Tapi sebelum bebuahan pian mewarung menonton kami sampaikan dulu apa gerang habar nang penambayan. Nah, jadi habar nang penambayan Lydia wan kula seberataan lah ya, ada habar mengenai nang lagi rame juga di media sosial itu soal work from home. Nah, ibaratnya begawi maten rumah ya. Tapi habar nang penambayan ini kula seberataan lah habarnya, yaitu Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan kada menerapkan sistem begawi maten rumah atau work from home atau WFH Lydia. Jadi habarnya sistem begawi maten rumah ini dinilai ini belum perlu gasan lingkungan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nang kayak daerah lain yang sudah menetapkan. Kayak itu habarnya kula. Jadi nang kayak apa habarnya lah. Kita itu bersamaan gasan buhan pian seberatan. Imbah rapat koordinasi dengan jajarannya, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memastikan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kada menerapkan pola kerja sehari WFH. Hal ini dinilai gasan Kalimantan Selatan, anggaran sudah berjalan, wan sistem bagawi wayahini dinilai masih baik. Haji Muhyiddin berharap dengan kada menerapkan WFH di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, pelayanan publik tetap berjalan baik. Tanpa kendala, wan apabila ada yang menerapkan WFH, maka anggaran pacang dikurangi. Marga dikhawatirkan ada pihak yang kada sepenuhnya melaksanakan WFH dengan baik. Maka diputuskan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kada melaksanakan sehari WFH. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berharap dengan adanya keputusan ini ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kawa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik gasan pelayanan publik di masyarakat. Nah, kalau seberatan tadi kabarnya mengenai Gubernur Kalsel yang masih menyatakan kada menerapkan sistem begawi maten rumah ya. Tapi kita sebagai warga Lydia lah, apapun keputusannya, apapun ketetapannya, kita berharap semua pelayanan publik itu tetap terlaksana ya. Kalau baik WFH kah atau kada kah, yang penting lancar urusan warga. Bujur benar, itu pang dulu yang intinya utamanya. Jadi kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya. Ini kabar soal penerbangan lah nih. Jadi kabarnya nih beberapa waktu yang lalu nih tiket penerbangan ke wadah kita nih ke Banjarmasin tujarnya kabarnya sawat kosong. Jadi orang ini bingung kayak itu nah. Nah, jadi dilaporkan juga kula seberataan jadwal penerbangan menuju kota Banjarmasin itu sudah hibak atau sudah full Lydia lah. Jadi habar selengkapnya gasan kula seberataan. Sawat mengalami kekosongan tiket penerbangan matan beberapa daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, wan Semarang menuju kota Banjarmasin. Matan pantauan tim TPRI Kalsel melalui agen travel tiket pesawat, penerbangan ke Banjarmasin wayahini berangsur normal. Bahkan beberapa maskapai seperti Citylink, One Lion Air, status ketersediaan kursinya full. Kada hanya itu, harga tiket pesawat mengalami kenaikan mencapai 2 juta rupiah. Biro Penyelenggara Perjalanan di Kota Banjarmasin, Siti Aisyah, mengatakan
Faktor melonjaknya harga tiket ngini maraga kenaikan wan keterbatasan bahan bakar pesawat atau aftur sampai beberapa maskapai membatasi penerbangan. Selain itu, dirinya juga mengatakan kenaikan penumpang dengan masih adanya masyarakat nang madam mudik hari raya wan agenda perjalanan dinas kedinasan pemerintah menjadi salah satu faktor terjadi kenaikan jumlah penumpang. Penyelenggara Biro Perjalanan menghimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mata Banjarmasin ke luar daerah atau sebaliknya, gasan memesan tiket lebih awal wan disarankan menukar tiket bulang balik supaya kada kehabisan, serta rutin memantau jadwal wan harga tiket, gasan menghindari perubahan jadwal penerbangan. Nah, keberatan tadi kita sudah mengikuti kabarnya, sekalinya dari sawat kosong jadi normal lagi dan sekalinya hibak langsung karena orang menunggu itu tadilah, tapi alhamdulillah sudah berjalan normal. Habis itu antisipasinya punya esok-esok nih kita langsung menukar pas tulaknya, pas buliknya. Jadi kada sampai yang kayak itu kejadian. Jadi walaupun sawat kosong tapi sudah normal lagi. Bujur benar. Nah, kalau kita beralih ke kabar nang berikutnya, ada kabar mengenai Badan Gizi Nasional itu mengampihi sementara operasional 8 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Tapin, Lydia. Bujur benar. Jadi kabarnya 8 SPPG ini kulala ditutup tuh kabarnya karena belum memenuhi standar sanitasi kulai. Jadi nang kayak apa kabarnya kulala? Kita tiba sama gasan buhan pian seberatan. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Tapin tak dapat kendala. Hal ini marga 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG diampihi sementara oleh Badan Gizi Nasional. Pemberhentian ini marga dapur makan bergizi gratis ngini karena memenuhi standar sanitasi nang sudah ditetapkan. Ada 6 SPPG nang belum beisian sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS, wan 2 SPPG belum beisian standar instalasi pembuangan banyu limbah atau IPAL. Sehingga kondisi ini pacang berdampak ke lawan kualitas makanan nang dihasilkan. Wakil Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis Unda Apsori mengatakan 8 SPPG ini sementara diampihi operasionalnya sampai berisi sertifikat SLHS Wan IPAL. Pemerintah daerah berencana pacang sidak ke beberapa SPPG nang ada di Kabupaten Tapin gasan melihat kelayakan dapur. Nah, kula tadi katanya pemerintah itu pacang berencana menyidak beberapa SPPG pulang di Kabupaten Tapin nang ada di sana. Semoga aja ini menjadi pelajaran gasan seberataan, terutama buat SPPG Lydia supaya bisa menjaga standar nang ada gasan kebagusan produknya juga. Bujur benar, supaya kita selamatan seberataan. Jadi kula-kula berataan masih ada beberapa kabar lagi yang kita sampaikan, tapi nang kayak rajin juga ada nang hendak lalu dulu. Jadi kula-kula bisa lanjutakan menggoreng keguduhnya kulai habis itu kena bebulik pulang ke TV. Intinya kulala jangan supan bahasa Banjar. Nah, kalau masih lawan buhan kami berdua di Habar Banua, jangan supan berbahasa Banjar. Kami juga mengucapkan kesan kula seberataan di hari kemarin ini selamat kemarian seberataan lah. Nang tadi juga masih menyangga guduh ya lah kasih diangkat. Nah, habis ini kita lanjut pulang ke kabar yang berikutnya Lydia. Bujur benar. Jadi silakan Lydia. Nah, jadi kabar yang selanjutnya nih Dinas Perindustrian Kula Ehan Sulait nih lawan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih. Kabarnya mengumpulkan bebuhan nang bihisi atau agen gas LPG nang 3 kilo. Nah, jadi kalau seberataan lah kegiatan ini juga umpat bajinguk nih. Matan Pertamina wan jua sampai Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan. Ini dia kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Kegiatan yang berlangsung hari Selasa 7 April ini mengumpulkan nang ampun pangkalan marga haraga LPG 3 kilo di Hulu Sungai Selatan di bubuhan nang maecer sasar banaik. Sementara harga Pertamina ke pangkalan tetap normal Rp18.500 satabungnya, sementara dijual baasa seharga Rp22 sampai Rp23 satabung. Nang liwarnya, imba hari raya ini, bubuhan nang maecer menjual dengan harga lebih Rp30.000 satabung.
Menurut beberapa informasi, kenaikan harga ini marga ada oknum nang ampun pangkalan nang menjual keluar daerah supaya lebih banyak mendapat untung. Pungkalang inilah bubuhan nang pangkalan dikumpulakan wan dibari edukasi supaya jangan sampai hal itu terjadi. Marga merugiakan masyarakat bahkan kawa diaduakan ke polisi. Pihak pertama jua mengungkapkan jatah wan distribusi LPG 3 kilo ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Maret 2026 berlangsung lancar bahkan 13% sudah melebihi target matan nang dibari oleh pemerintah. Sedangkan terkait info tentang adanya nang ampun pangkalan nang menjual keluar daerah, matan Pertamina wan pihak terkait lainnya tetap terus mencari. Lamun bujur ditamuakan, maka pacang ditindak sesuai peraturan perundang-undangan nang berlaku. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Nah, kulai tadi kita sudah mengikuti kabarnya. Alhamdulillah benarlah pemerintah lawan anu terkait nih menyidak supaya tuh pang tadi kadang-kadang tiba-tiba harganya menaik sawat ke 50.000 ada nang kada kebagian. Bahkan tadi kabarnya ada nang sampai ini menjual keluar daerah nang kada semestinya wilayahnya layani lah. Nah, alhamdulillah benar disidak. Harapannya semoga habis ini kada ada lagi nang kayak itu karena dari pemerintah bahkan dari Pertamina pun juga sudah menghimbau bahwasannya dijual tuh sesuai panglawan harga yang sudah ada ditentukan. standar harganya. Bujur Lydia. benar. Nah, kalau kita lanjut ke kabar yang berikutnya, ini ada kabar pulang mengenai sampah di Kota Banjarmasin. Dasarnya panglah sampah ini kada berhabisan. Bujur benar. Jadi kabar kali ini kula sabarataan ada kabar mengenai tumpukan ratik ya yang limpuar di sepanjang Jalan Raja Wali sampai ke Lingkar Selatan. Itu rahat menjadi perhatian masyarakat di sana karena atau marga kula sabarataan lah menimbulkan bau nang kada nyaman, wan juga mengganggu lalu lintas nang ada di sana, Lydia. Bujur benar. Nah, marga sudah kayak itu, ini pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ini sudah menutup TPS ilegalnya tuh tadi. Sigap lah pemerintah kita, alhamdulillah lah. Jadi nang kayak apa kabarnya kulalah kita iti bersamaan gasan buhan pian seberatan. Inilah kondisi sepanjang Jalan Raja Wali ke Jalan Gubernur Subarjo, nang hibakwan ratik rumah tangga nang tahambur ke sepanjang pinggir kartak. Kondisi tumpukan ratik ini menimbulkan bau kada nyaman serta mengganggu aktivitas pengguna jalan wan lingkungan sekitar. Sepanjang jalan ini sampai 100 meteran merupakan TPS ilegal nang sudah lawas dijadikan wadah pembuangan oleh warga sekitar marga TPS nang resmi keandakannya jauh. Gasan penanganan sudah digawi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin hari Senayan tadi. Petugas melakukan pembersihan dengan mengarahkan 4 truk fuso gasan mengangkut ratik. Meski demikian, proses pembersihan belum sabarataan tuntung. Masih terdapat sisa-sisa ratik di beberapa titik yang memerlukan penanganan lanjutan. Supaya kada terjadi lagi penumpukan, petugas Dinas Lingkungan Hidup disiagakan di lokasi ini. Bubuhannya petugas mengawasi wan menjaga supaya warga kada lagi membuang ratik sembarangan. Selain itu, petugas juga memberi arahan ke lawan masyarakat supaya membuang ratik ke wadah pembuangan yang sudah ditentukan. Nah, kolaboratan sudah melihat langsung tadi kita kayak apa kondisinya, wan kayak apa limpuarnya sampai ke pinggiran jalan di Diala. Mudah-mudahan dengan adanya antisipasi tadi dari pemerintah daerah setempat, itu dengan adanya penjaga di sana Juli Diala, itu bisa mengurangi warga nang membuang sampah ke TPS ilegal di sana. Supaya membiasakan diri membuang sampah ke TPS yang resmi Diala. Bujur benar. Nah, selain itu juga kembali lagi ke himbauan wali kota lah, dibiasa akan memilah sampah matan rumah supaya kada kayak tupang. Nah, amunnya sampai limpar sampai ke babau kita juga nang kada nyaman menghirup ya lo. Bujur, kada nyaman baunya Lydia. Bujur benar. Kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya di sinilah. Kabarnya wali kota Banjarmasin ini melakukan pertemuan wan warga nang menggugat tentang citizen lawsuit nang terkait penanganan banjir. Nah, penanganan banjir lawan termasuk tata kelola sungai jarnya. Nah juga ini kula sabarataan lah. Pertemuan ini pun juga menyepakati soal roadmap penanganan banjir wan juga gugatan citizen lawsuit nang kada dilanjutakan. Ini dia kabar selengkapnya gasan kula sabarataan. Parak batas akhir somasi atas gugatan warga atau citizen lawsuit terkait tata penanganan banjir wan penataan sungai di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR melaksanakan audiensi kalawan bubuhan penggugat wan stakeholder terkait di Balai Kota Banjarmasin. Audiensi ini sebagai upaya klarifikasi matan pemerintah kalawan penggugat atas kebijakan wan penanganan banjir nang dipersoalkan dalam citizen lawsuit. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen menindaklanjuti beberapa usulan dengan menjalankan roadmap penanganan limpuarnya banyu di Kota Banjarmasin, Matan Hulu sampai ke hilir, maulah peraturan Wan Parwali dalam mengatasi masalah sungai.
Salah satu penggugat Citizen Lawsuit, Subhan Syarif, mengatakan pertemuan menyepakati 4 hal, masing-masing pembuatan roadmap penanganan pelimpahan banyu di Kota Banjarmasin, perbaikan lingkungan Banjarmasin seperti normalisasi sungai, memperbanyak wadah resapan rawa, mengoptimalkan lahan gambut secara bertahap oleh Pemko, serta pengusulan dibentuknya dinas sungai. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rival Pahruri, mengapresiasi kepedulian masyarakat wan masukan gasan Kota Banjarmasin dalam penataan wan penanganan banjir. DPRD berharap roadmap penanganan banjir wan penataan sungai sudah diumumkan di hari jadi ke-500 tahun Banjarmasin di bulan September dihadap. Nah, kayak itu penghabarnya Kulala. Jadi di kita nih masih ada PR-nya tentang tata kelola sungai, termasuk tata kelola sampah. Nah, harapannya tuh tadi selain kita berharap lawan pemerintah, kita juga mengandalkan diri surang. Kita mengantisipasi, memilah sampah, jangan sampai kita nang sembarangan. Amun nang kayak ini, kayak apa kita bingung matasinya nang kayak apa. Jangan juga saling menyalahkan Bujur, dia. benar. Kita seberataan kerjasama lawan pemerintah daerah atau pihak terkait bisa mengelola daerah kita serangan jua supaya bagus, terutama soal penanganan banjir, wan juga persoalan sampah di Kota Seribu Sungai ini dia lah. Bujur benar. Nah, kalau kita sudah menyampaikan beberapa kabar yang terjadi selama seminggu ini kesembuhan pian di edisi hari ini kabar banuanya. Habis ini kita hendak wawancara santai atau berdialog dengan seorang akademisi seni tari di Banua. Kita memanjarakan soal tarian Banjar, Wayahini, Wan Kaina di dia lah. Bujur benar. Nah, kita sambungan pian penasaran lawan dialognya bisa tetap bersama kami di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan kita tadi sudah menyampaikan beberapa kabar yang terjadi semingguan ini di Banua kita. Lanilah bermacam-macam kabarnya. Amun nyulun kula pina ketinggalan bisa langsung tonton itihi di live streaming YouTube TPRI Kalimantan Selatan. Bujur benar Kula. Kula. Dan kita sudah masuk di segmen dialog atau penjara santai wan seorang narasumber yang luar biasa juga. Si Dini adalah seorang akademisi seni tari di Banua. Lydia lah. Bujur benar. Kita nak membahas mengenai tarian Banjar, Wayahini, Wan Kaina. Kayak apa yang perkembangannya Lydia Bujur lah. benar. Kayak wujud sejarahnya supaya kita orang Banjar tahu perkembangan budaya kita serangan Lydia. Bujur lah. benar. Udah hadir lawan kita, ini ada Kakak Putri Nita, seorang akademisi tari di Banua. Assalamualaikum Kak. Iya. Salam. Kayak apa kabar Bian? Alhamdulillah baik. Sehat. Gampang ya Pak? Alhamdulillah baik. Tadi benar. menyanggah guduh di rumah. Nyaman nggak? Kada hangit kalau kada. Nggak boleh dihangit ya tadi. Kalau ikulan yang menonton pindah hangit ke gudunya kalau masa nonton TV jar tadi. Nah, kita kan mau pandir mengenai tarian Banjar kala di Banua. Wayahini, Wan Kaina tuh kayak apa? Tapi sebelum kita berpandir soal sejarahnya nih Kak, kira-kira yang membedakan atau mungkin ciri khas nih Kak tarian Banjar lawan tarian daerah lain di luar Kalimantan tuh apa geran Kak? Pembedanya? Iyalah, jadi kalau misalnya secara spesifik, Nggih. kalau misalnya kita hendak melihat kayak apa gerang tarian Banjar tuh yang membedakan dengan tarian di luar. Nggih. Banjar itu sendiri sebenarnya dari budaya Banjar itu kan sebenarnya adalah percampuran budaya. Kalau jadi Wahini itu Banjar itu sebenarnya percampuran dari Dayak. Nggih. Jadi asli apa namanya budaya asli Kalimantan. Nggih. Budaya asli Kalimantan Kak, nggih. Kalimantan, kemudian kita juga ada masuk budaya Melayu. Nggih. Jadi Melayu itu sebenarnya bukan sebelum Islam masuk. Nggih, Melayu nggih. itu sudah ada. Jadi ada Melayu kuno kan. Nggih. Nah, jadi kemudian masuk lagi Kak. budaya Jawa. Nggih. Budaya Jawa, kemudian karena di Kalimantan Selatan ini adalah salah satu bandar besar di Indonesia. Nggih. Jadi sebelum di Puin itu kan kita bandar kita kan di Morbahan. Nggih. Oh. Jadi banyak perniagaan itu budaya itu memang masuk melalui perniagaan. Nggih. Jadi masuk kayak pedagang-pedagang Arab, kemudian Gujarat, India,
budaya-budaya itu akhirnya memang berpengaruh dan berkembang di Kalimantan Selatan dan kita mungkin membicarakannya bukan akulturasi ya, tapi asimilasi. Apa tuh Kak perbedaan akulturasi Jadi dan analoginya asimilasi? kalau misalnya akulturasi itu A tambah B sama dengan AB. Oke, Tapi menyatu kalau- lah, ha? Ya, tapi kalau misalnya asimilasi itu A tambah B sama dengan C. Jadi enam hanyar kayak Ya, itu. percampuran beberapa budaya kemudian melahirkan budaya yang baru, yaitu Banjar. Jadi sekarang Banjar itu sebenarnya sudah berdiri sendiri atau independen, menjadi sebuah etnis yang kita tuh sebenarnya tidak tersekat-sekat dengan budaya yang lain. Nggih. Kalau di daerah lain misalnya itu masih ada kelihatan ini ada pengaruh Konghucu atau misalnya Chinese, ini ada pengaruh dari India atau Arab. Tapi kalau Banjar sendiri gitu ya, itu sudah independen bahwa Banjar tuh kayak Tupang. Dan sebenarnya kalau misalnya kita berbicara soal tari, yang paling menonjol ketika misalnya kita membawa ke nasional gitu ya, itu memang lebih pada budaya Melayu yang memang kita tidak bisa pungkiri ada Inuh Jawa. Karena kita pun memiliki gamelan Banjar kan. Bujur, nggih. Nah, yang memang sejarahnya dulu masuknya adalah dari budaya-budaya yang dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa gitu ya. Jadi dari dulu sebelumnya dari kerajaan Singosari, kemudian Kediri, terus masuknya Majapahit sampai terakhir Demak. Ya kan, yang membantu Pangeran Suryansyah untuk meraih kembali tahtanya, ya kan. Nah, budaya itu akhirnya ya berkembang di Banjar dan kita memiliki identitas sendiri, salah satu dengan gamelan Banjar. Kemudian kita juga punya tarian-tarian klasik yang memang lahir dari budaya-budaya keraton atau kerajaan-kerajaan Banjar. Dan itu memang biasanya kalau tari klasik di kita tuh ada dua istilahnya ada dua genre, satu dari keratonan yang pakai gamelan, nah terus yang satu lagi itu sebenarnya dari budaya Melayu kuno. Kalau misalnya Bonpian bisa tahu, kalau tarian Baksa Kembang, ya itu keratonan Banjar, karena pakai gamelan. Tapi kalau Radap Rahayu, dia budaya Melayu kuno. Nah makanya kan kalau misalnya mendengar ada yang menyampaikan bahwa kalau di kayak topeng, kemudian baksa-baksaan tuh, baksa tuh banyak sebenarnya. Ada baksa kembang aja. Cuma baksa kembang. Banyak baksa tuh, ada baksa kembang, ada baksa lilin, ada baksa tameng, baksa panah, banyak baksa tuh, baksa topeng. Tapi memang yang populer sekarang tuh hanya baksa kembang. Jadi sebenarnya kita tuh banyak masih yang bisa digali dari kesenian kita. Nah, kemudian topeng sendiri itu juga keratonan Banjar. Tapi kalau misalnya kayak Radap Rahayu, itu ada yang bilang bahwa itu genre-nya, kalau yang keratonan tadi yang pakai gamelanan itu gaya Majapahitan. Tapi kalau misalnya kayak Radap Rahayu, terus ada lagi dulu tuh tari kayak Daramanginang, kemudian tari Bogam, itu tuh budaya Sriwijayaan. Nah, jadi Sriwijaya pun pernah masuk di kita dan memang mempengaruhi kesenian kita juga. Dan Radap Rahayu kan tidak menggunakan gamelan, tapi pakai tarbang dan dulu pakai pakai rabab. Rabab. Wah ini jarang sudah yang bisa pakai rabab. Akhirnya kan memang diganti dengan biola. Nah, kalau dulu pakai rabab dan kalau misalnya didengari, kalau orang pertama kali mendengar lagu Radap Rahayu itu pasti kok kayak lagu Cina lah, gitu. Iya kan? Nah, kok kayak lagu Cina lah, gitu. Nah, karena memang di Sriwijayaan kan memang Melayu kuno itu memang budaya Cina yang kental. Makanya kalau orang Palembang itu rata-rata banyak putih sipit. Kalau melihat ke Palembang itulah. Jadi itu juga ada mempengaruhi di budaya kita. Nah, ketika misalnya kita ke nasional, yang paling identik itu memang Banjar itu Melayu dan Inuh Jawa tadi. Itu untuk identitas Banjar. Tapi kalau misalnya berbicara pada ranah Dayak itu berbeda lagi. Karena Dayak yang memang suku asli di Kalimantan Selatan pun banyak. Jadi kayak kita ada Manyan, ada Biaju atau Ngaju. Kemudian subetnis Ngaju tuh ada Bakumpai. Terus ada Bukit Meratus, ya kan?
Kemudian ada lagi di daerah Tanjung, Balangan itu masyarakat Deyah, Dayak Deyah. Nah itu semua punya identitas Dayak masing-masing gitu. Dan mereka memang bukan Banjar, mereka Dayak gitu. Nah seperti itu mungkin. Oh, berarti panjang sejarahnya. Panjang silsilahnya. Sehingga menjadi tarian Banjar yang sekarang itu cukup kompleks kita budayanya. Tapi pada intinya itu merupakan percampuran dari segala macam pengaruh atau budaya. Betul. Putri lah. Iya. Tapi kalau kita bisa rangkum nih kira-kira yang mempengaruhi tarian Banjar tuh mana aja Kak? Yang kami tahu kan biasanya Dayak sama Melayu ya Kak? Iya. Selain dua ini ada lagi lah Kak? Ada ya, tadi saya bilang kayak Jawa tuh. Jawa. Memang tidak bisa dipungkiri ketika Majapahit itu menjajaki atau menjelajahi seluruh Indonesia termasuk Asia Tenggara waktu itu, dan Kalsel pun salah satu yang pernah dikunjungi oleh Majapahit. Nah kemudian kita juga kan banyak cerita mengenai Putri Junjung Bui, ya kan, yang dulunya memang pangeran yang harus menikahi beliau bukanlah manusia biasa, dan itu adanya di Majapahit dan akhirnya dijemput ke Banjar kan, dan itu istilahnya kalau kita tuh ketika hendak bearuh ganal itu banyak tuh yang dibawa tuh gamelan seperangkatan, wayang seperangkatan, habis itu apalagi topeng, dan karena perayaannya besar kan, karena raja kan yang menikah nih. Nah itu jadi akhirnya memang masuk ke Banjar sampai sekarang, dan beberapa memang tidak istilahnya tidak semua ya yang unsur Jawa tuh ada di kita tuh tidak. Ketika masuk ke Kalimantan Selatan itu kan ada adaptasi lagi dengan budaya setempat. Ya kan? Penyesuaian lagi. Betul. Akhirnya budaya Banjar itu ya kalau misalnya dibilang apakah sama dengan Jawa, beda juga. Beda juga kayak Tunakan. Tapi dibilang apakah misalnya ada pengaruh? Ada. Pasti ada gitu. Oh, makanya tuh tadi budaya di wadah kita nih, amunnya orang tuh A lawan B jadinya AB menjadi wadah kita nih jadinya C. Jadi lahir nang hanya asimilasi tadi. Bujur banar asimilasi tadi berarti panjang banar kisahnya. Wah ini nih zaman dulu nih Kak, setahu ulun nang orang awam nih, tari-tarian itu kan memang termasuk dalam budaya kita, budaya hitungannya budaya sehari-hari. Amun zaman bahari tari-tarian itu dipakai amunnya misalnya lagi panen, ritual panen atau mungkin karena sebelum panen lawan terakhir tuh juga ulun pernah tahu tuh menyambut tamu-tamu agung atau tamu-tamu yang terhormat itu untuk yang zaman bahari. Mungkin ada lagi Kakak tari ini dipakai gasan apa fungsinya di zaman bahari, di zaman wahini, atau mungkin karena di zaman kena tari ini fungsinya sebagai apa gitu. Jadi memang kalau misalnya kita tarik lah, rata-rata kesenian itu memang lahirnya dari ritual masyarakat, baik misalnya ritual keagamaan atau ritual adat lah, itu etnis apapun itu, termasuk di Kalimantan Selatan. Nah jadi kalau untuk di Banjar sendiri awalnya itu memang bujur tadi, misalnya kayak tari Baksa Kembang gitu kan, Redap Rahayu itu dulunya ya memang menyambut tamu-tamu kehormatan kerajaan gitu kan. Terus juga ketika penobatan raja. Jadi kayak istilahnya tuh udah kita tuh istilahnya badudus, teman-teman mandi. Nah, dulu Redap Rahayu itu juga digunakan untuk ritual itu. Nah, kemudian kesininya gitu ya. Itu tuh akhirnya jadi berkembang fungsinya. Jadi kayak menyambut tamu kehormatan. Kemudian kalau Redap Rahayu itu spesifik misalnya kayak peresmian tempat, peresmian acara gitu kan. Karena kalau Redap Rahayu itu kan esensinya adalah mendoakan. Nah, Redap Rahayu itu kan sejahtera. Jadi mendoakan, esensinya memang mendoakan gitu. Untuk kesejahteraan yang memiliki acara gitu. Nah, beda kalau misalnya dengan Baksa Kembang tadi. Kalau Baksa Kembang memang penyambutan, makanya kan kita memberikan cenderamata untuk tamu
kehormatan bujur. di bogam yang ditarikan oleh penari. Sekalinya kayak itu hanya tahu pula. Ini kebanyakan orang acara nih Tinggi. berdua tuh sama aja, rada prahayu, amunnya kada baksa kembang kayak itu. Sekalinya memang ada peruntukannya. Rada prahayu tuh tadi gasan peresmian, kayak itu mendoakan yang baik-baik. Sedangkan yang gasan menyambut itu tadi yang pakai baksa kembang. baksa kembang tuh tadi. Dan juga alatnya pun juga bisi ciri khas masing-masing kawan. Kayak fungsinya kita kadang menyangka ternyata gasan penyambutan yang mana, gasan tamu yang mana. Bujur Kita tari-tari aja biasanya. Aku tahu kayak baksa kembang ini paling gasan menyambut aja nih tamu agung sekalinya beda. Tapi Kak Putri kira-kira ada setiap perkembangan Kena di masa yang akan datang itu ada perubahan lah Kak tujuan penggunaan tari ini Kak? Iya pasti akhirnya yang awalnya mungkin tadi dari ritual kemudian menjadi penyambutan gitu kan, kemudian akhirnya sekarang menjadi hiburan. Ya kan? Entertain jadinya. Betul. Dan kita tidak bisa pungkiri kesenian sekarang termasuk tari itu memang harus mengikuti tuntutan pasar. Nah itu sebenarnya ada positif dan negatifnya sebenarnya. Positifnya adalah kita mengikuti perkembangan dari kegiatan yang sekarang ini gitu ya. Perkembangan zaman. Iya perkembangan zaman gitu kan, peruntukannya apa, kemudian kita mungkin bisa menjadikan seni tari itu sebagai salah satu media gitu kan, media untuk positif. Kemudian tapi negatifnya apa? Misalnya kayak ini, ketika misalnya menyambut tamu lah, tari baksa kembang itu kurang lebih yang sekarang lah, kalau dulunya baksa kembang tuh 30 menit, kemudian ada lagi jadi 15 menit dan sekarang terakhir itu 9 menit. Nah, 9 menit itu pun masih dianggap kepanjangan. Nah. Akhirnya kadang ada request untuk memotong tarian. Nah, padahal gitulah, maksudnya itu kayak kita tuh sudah punya standar ya kan, standar kesenian Banjar yang memang itu lahirnya tidak simsalabim lah, dan tentunya itu kan pasti memiliki nilai-nilai luhur budaya orang Banjar, ya kan? Nah, Kak Putri tahan dulu ya, kita membahas lebih lanjut mengenai negatifnya tadi. Perkembangan zaman menarik nih Lydia, karena zaman sekarang memang requestnya harus tomat gitu biasanya, padahal aslinya lawas Lydia. Tegasan kurang seberatan atau pelambuhan kami berdua di Habar Banua, Jangan Supan Bahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan bebelik pulang kita di Habar Banua. Jangan Supan Bahasa Banjar. Nah, kula tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya mulai beralihnya zaman ini sekalinya mulai ada pergeseran tari-tari, sekalinya contohnya kayak baksa kembang yang baharinya itu 30 menit, wah ini mulai di permintaan dipotong-potong. Makin dipres gitu. Bujur benar. Nah, itu kayak itu pun juga salah satu dampak dari perkembangan zaman gitu. Bujur benar. Lagi kira-kira itu kan dampak negatif tadi Kak Putri lah. Kira-kira maksud negatif nih senegatif apa Kak di zaman wahini Kak untuk perpotongan durasi tadi? Kisahnya kayak itu Kak. Jadi makin kesini tuh kan sebenarnya manusia tuh pengen instan lah. Hanak capat. Jadi pemotongan tuh pun sebenarnya kita tuh secara tidak langsung memotong nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang bahari lawan kita. Jadi baksa kembang itu kan memang secara visual dia tarian yang cukup lambat gitu ya. Dan kalau misalnya orang yang tidak biasa menonton kesenian yang dalam durasi lama gitu ya, itu memang capek liatnya gitu kan. Makanya tadi kan kalau kita sekarang serba cepat lah, ibaratnya di HP aja gini kan paling berapa 15 detik ya 20 detik paling sih itu loh, iya kan. Nah jadi sekarang tuh perlu hendak lakas tarus. Nah sedangkan kalau misalnya orang yang memang bujur-bujur bisa menikmati seni, itu sebenarnya kalau misalnya inya bisa menikmati baksa kembang itu sampai tuntung, itu memang ada kepuasan sendiri. Tapi kalau misalnya orang tidak terbiasa, ya lo
akhirnya dan ibaratnya ada tuntutan-tuntutan di acara-acara bahwa ini kada kolawas hiburannya seniannya kawalah misalnya 3 menit aja gitu. Itu tuh sakit kepala tuh bubuhan pelatih tuh memotong yang tuh. koreonya tadi. Pelatih tadi tuh lapah bara kayak apa memotong, karena sebenarnya kalau kita tuh kada boleh memotong ragam gerak gitu ya. Ya paling yang bisa dipotong adalah hitungan. Nah, misalnya ragam geraknya harusnya misalnya 2x8 misalkan dipotong jadi 1x8 gitu kan. Tapi kada menghilangkan ragam geraknya. Kenapa? Karena di setiap karya itu kan dia kan ada alur yang menceritakan nih kisahnya apa gerang. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Kemudian ada pesan, ada nilai yang ingin disampaikan dalam karya itu kan. Ketika terpotong-potong itu kan sebenarnya akhirnya esensinya kan kada sampai. Jujur Nah, cuman ya kalau ya negatifnya tadi ya kada mau tahu gitu kan. Ada beberapa memang yang pesanan-pesanan tuh yang kada mau tahu. Yang penting ada lah gitu kan. Nah, itu sebenarnya menurut saya menjadi sebuah hal yang negatif untuk perkembangan kesenian Banjar sendiri, terutama untuk identitas tari Banjar lah. Kalau orang satu matanya melihat, orang tuh sebenarnya kada tapi ngeh juga dengan kayak apa gerang kesenian Banjar ya lah. Nah, kayak itu. Oh, berarti itu masuk ke tantangan dalam pelestarian budaya itu seorang kala. Ya, itu. Terus ada lagi selain itu, misalnya coba pangjar, misalnya request lah acara apa, entah mohon maaf lah misalnya acara kedinasan atau acara perusahaan atau apapun, kawal aja jangan tarian yang itu aja. Coba pangjar tarian nang pina kreasi yang pina rami, pina heboh. Nah, gitu kok. Sedangkan misalnya kalau kita menyambut tamu, kita tuh sebenarnya memiliki kesopan santunan, ya lah. Orang Banjar tuh kayak apa menyambut tamu, ya kan? Nah, itu tuh sudah tergambar dalam tari-tari persembahan kita. Tapi tadi requestnya kayak itu. Jadi salahnya kita tuh lah, mungkin kita tuh tidak menghargai budaya kita sendiri. Karena padahal budaya itu kan yang menjadi sebuah identitas kita sebagai orang Banjar kan. Nah, jadi kayak saya contohkan kayak misalnya orang Bali itu tidak pernah bosan inya menarik pendet. Kada pernah bosan menarik kecak. Sampai menginternasional. Sama kayak misalnya tari piring Minang. Dari dulu sampai sekarang orang Minang tuh masih bangga menari piring itu sampai internasional. Orang Aceh itu tidak pernah bosan menari saman, menari Ratu Jahro gitu kan. Sampai internasional, sampai orang tahu gitu kan. Sampai ditetapkan UNESCO menjadi sebuah warisan budaya dunia gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kayak kecintaan kita sendiri lawan budaya kita lah. Kalau kita seorang kada cinta lawan budaya kita, kayak apa orang hendak tahu, kayak apa orang juga hendak mencintai budaya kita gitu kan. Itu pang jadinya. Jadi itu tantangan tersendiri gitu ya. Apalagi karena di masa depan lah. Itu pasti kita akan dituntut dengan cepatnya teknologi, ya kan, cepatnya teknologi. Dan sedangkan kita dari kesenian tradisional dan tanda kutip tradisional itu kan memang punya proses yang cukup panjang, ya kan. Kalau misalnya kita ingin cepat, kemudian teknologi itu terus berkembang, itu memang kita perlu adaptasi yang cukup menantang, gitu ya. Kayak apa misalnya kesenian kita tetap bisa dikenal orang, tapi kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, mungkin itu yang menjadi PR kita gitu. Sekarang sih alhamdulillah kalau saya lihat di beberapa konten-konten seniman-seniman Banjar, seniman-seniman Kalimantan Selatan itu memang mereka berusaha untuk menyematkan seni-seni kita gitu ya, seni-seni tradisional di konten-konten mereka yang paling 15 detik, 20 detik gitu kan. Terus coba memperkenalkan ragam-ragam gerak Banjar gitu kan. Jadi misalnya kayak ini ragamnya menari gitu kan, ini ragamnya apa, itu ada beberapa yang kayak itu sudah. Dan itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk tetap melestarikan, mempertahankan, kemudian mengenalkan kembali bahkan yang mungkin orang Banjar sendiri kada tahu, belum banyak tahu. Betul.
habis Nah tadi kan dia tantangan Lydia lah. Bisa apa Lydia? udah nak betakun lagi nih, dan ulun tadi setuju benar lah lawan yang ujar si Dini, dan ulun jadi sadar juga wah ini ketika kita hendak melihat orang menari itu rata-rata cuma di acara ganal-ganalan yang memang acara penyambutan, acara yang Hari kayak jadi, itu, hari seremonial jadi, lah. dan itu tuh pun kita ngali mau hendak melihat amunnya ibaratkan dari panitianya pun malah memotong-motong akhirnya kita aja kada tahu sekarangnya baksa kembang tuh 30 menit kita jika kada sidin memadahi kita pun kada tahu kayak itu nah kayak apa anak melestariakan wah ini yang anak ulun takoni kak dengan ini tadi negatifnya habis itu tantangannya wah ini di tangan-tangan yang kurang anum nih nang kayak apa apakah masih antusias kah gasan mempelajari itu atau mungkin kayak sekalibatan aja yang penting aku tahu nih baksa kembang aku nih tari-tari kayak ini wah ini lebih keren aku tari dance kah apa aja orang tuh K-pop kah dia lah. K-pop kah kayak apa nih kalau ini perkembangannya karena kan budaya ini mewarisin kan anum-anum juga nih kayak Pasti harus gitu kan. Memang bujur, jadi memang budaya kita tuh harapannya memang kada stuck di orang bahari pada tuan kita aja atau di kita aja lah. Harapan memang penerus kita seberataan akan meneruskan budaya kita, termasuk produk budayanya itu tadi kan kesenian tadi salah satunya tari. Jadi memang apa namanya tuh ketika ulun contohkan aja lah misalnya sekarang ini lagi rame nih FLS 3N. Oh iya. Ya kan lomba yang memang diadakan untuk siswa di tiap tahunnya. Nah, yang paling kan ulun jadi juri biasanya kan. Paling rancak ulun soroti adalah kekanakan ini biasanya inya itu kada mulai dari menari tari tradisi. Jadi langsung menarik ke tari kreasi. Nah, akhirnya inguh banjarnya itu inya kada paham soal oh ini gerakan ini apa gerang maknanya, oh ini nilainya apa gerang, ya kan? Jadi esensi dari tari Banjar itu sendiri kekanakan tuh kada paham, ini begarak aja. Nah, padahal harusnya mereka tuh diperkenalkan dulu dengan tari-tari tradisi. Yang tadi tari tradisi itu kan kita punya nilai budaya yang kita pegang lah sebagai identitas budaya kita orang Banjar kan. Misalnya kayak di Baksa Kembang tuh bekijik misalnya kan, nah bekijik nih itu apa gerang maknanya bekijik? Bekijik itu kan artinya kehimung, gembira gitu kan. Nah ketika misalnya diambil gerakan itu tapi misalnya ini hendak menggambarkan sebuah kesedihan itu kan kada cocok, kada nyambung kayak itu nah kan. Nah dan beberapa ragam gerak Banjar nang lain kayak itu nah. Jadi ulun tuh selalu menyarankan ke guru tarinya kah atau pelatih tarinya atau koreografernya, ajarkan anak itu dulu tari tradisi. Nah, tari tradisi untuk bekal inya bukan hanya ketubuhan sebagai penari Banjar, tapi inya memahami budaya Banjar itu. Itu dulu bekal dulu. Nah, setelah itu barulah inya bisa berkembang ke tari kreasi untuk di kompetisi. Nah, sekarang itu karena tuntutan kompetisi itulah. Jadi itu tadi jurun hendak lakas serba instan, ya lo, langsung digarap gitu kan. Padahal kekanakannya sendiri karena tahu apa-apa soal tari Banjar. Bujur. Nah, itu. Oke, tapi soal tari kreasi nih, Kak Putri, di zaman ini kan sebujur banyak lah tari kreasi berkembang, banyak yang muncul macam-macam. Nah, tari kreasi yang zaman ini kira-kira masih ada ruh tarian Banjarnya lah untuk yang zaman ini kira-kira. Kalau disambat ruh, bisa iya, bisa kada. Jadi sebenarnya sekarang tuh tergantung juga dari koreografernya. Ketika koreografernya memang memahami betul budaya Banjar, ini memang bisa kayak apa caranya mengembangkan tari tradisi itu menjadi tari kreasi yang tidak meninggalkan esensi budaya Banjar. Keasliannya tadi kalah. Betul. Tapi ketika koreografer yang tidak memahami budaya Banjar, ada aja misalnya ini tuh dulu penari lah. Ini tahu menari aja, tapi ini tuh kada tapi belajar budaya Banjar, gitu kan. Akhirnya ini bisa mencomot-comot nih ragam-ragam gerak dari daerah macam-macam. Disatuakan. Misalnya kayak tari Japin lah. Kita Japin lah. Dan Japin itu kan sebenarnya serumpun Melayu. Di Sumatera nyamatnya Zapin. Kalau di Sulawesi itu Jepeng, di Kaltim itu Jepen. Jadi itu tuh kan beda dialek, tapi sebenarnya itu serumpun tari Melayu. Gitu. Tapi setiap budaya itu kan dia punya identitas masing-masing. Karena bisa sebenarnya kita mencomot misalnya ragam gerak dari
Riau, misalnya diambil gasan tari Banjar, atau diambil dari bahkan ke Malaysia, jauh banar misalkan ke Brunei, diambil gasan tari Banjar, itu kada cocok karena budaya kita beda-beda. Kita punya identitas masing-masing gitu, walaupun misalnya serumpun Melayu, ya kan. Nah itu kadang tuh yang penting mereka bisa membuat sebuah karya tari baru sehingga mengenyampingkan budaya Banjar tadi. Nah itu yang bahayanya sebenarnya. Terus permasalahan kostum sama. Inggi. Sekarang Yang tuh pakemnya malah, lagi. sekarang tuh malah tergeser banar. Ini kayak pageran baju Banjar sebenarnya kayak apa? Kok kesini itu banyak nang kada jelas lah. Ulun menemui juga lah, Yalah. kadang keponakan ulun tuh alhamdulillah 4 grup tari juga. Inya tariannya kena tarian Banjar, karena bajunya tuh pina ada yang berbulu-bulu nih, kenapa kayak mohon maaf ke adat nang sebelah aja ulun nih kayak apa? Makanya itu tadi, makanya kan sebenarnya koreografer itu sangat penting untuk riset dulu ketika dia ingin membuat sebuah tari, karya tari. Riset dulu nih, budaya apa yang ingin diangkat, kebiasaan seperti apa masyarakat yang ingin diangkat untuk jadi tema tari itu. Nah itu penting untuk bekal koreografer mencari ragam-ragam gerak yang disesuaikan dengan temanya. Kadang tuh koreografer itu kada riset dulu kayak itu. Nah akhirnya ya tadi comot sana comot sini, yang penting jadi tarian. Lalu ruhnya tidak. Nah ruhnya tidak. Artinya tergantung koreografer yang mungkin membuat tarian kreasi zaman now ini. Iya. Putri, lah. Kayak kostum itulah misalnya contoh salah satu aja kayak kida-kida. Tahu kida-kida lah yang di bahu sini. Kida-kida itu sebenarnya dulu itu kalau misalnya pian lihat gambar-gambar tarian bahari itu panjang-panjang di bawah dada sini. Karena dia memang punya fungsi dua. Selain fungsi estetis, dia juga punya fungsi etis. Jadi bukan hanya sekedar estetika, tapi itu juga memiliki fungsi untuk menutupi aurat perempuan. Makanya bentuknya tuh harus di bawah sini. Nah sekarang banyak kostum itu kida-kida yang biasa aja. Asal ada aja, asal ada. Itu. Jadi itu akhirnya tidak memberikan esensi budaya Banjar itu seperti apa menggunakan kida-kida. Sampai sedetail itu padahal perubahannya di zaman now ini Lydia lah. Berarti hitungannya kayak darurat benar sudahlah untuk mempertahankan tari di wadah kita nih, selain mempertahankan ruhnya tuh tadi, bahkan mempertahankan pakem-pakem busananya kayak itulah. Karena orang Bahari itu kan menciptakan karya seni itu kan tidak serta-merta kayak asal ada lah, tapi kan punya maksud tertentu. Bujur, Nah, Kak Putri, kita sudah hendak di penghujung acara nih Kak. Kira-kira pian adakah satu kalimat mungkin gasan wejangan, satu kalimat gasan para pemuda nih yang mungkin bergerak juga di dunia tari di Bandung nih Kak. Kira-kira apa nih wejangan dari pian selaku akademisi seni tari di Bandung nih Kak? Iya, jadi kalau pesan ulun satu lah, ketika kita misalnya hendak berkreasi, hendak berinovasi, jangan meninggalkan budaya kita. Itu yang pertama. Jadi ketika misalnya ingin berkarya, tolong riset dulu, amati dulu dengan baik, cari tahu informasinya dengan jelas, budayanya seperti apa, kemudian pilih ragam yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan. Kemudian ketika mengembangkan sebuah gerakan untuk menjadi karya kreasi baru, pengembangan itu jangan sampai lepas dari koridor budaya orang Banjar. Nah itu pun juga pesan mungkin gasan para pemuda, terutama gasan koreografer di Banua kalah yang menjadi bisa dibilang atau bisa disambat tuh ujung tombak perkembangan tari di Banua kalah. Bukan koreografer yang mungkin menciptakan tarian baru atau tarian kreasi di Banua ini Lydia. Intinya budaya nih, khususnya tari Banjar ini harapannya tetap lestari, tapi jangan sampai kada ingat asal muasal dari mana kayak itu kalah. Silahkan berkembang kayak apapun inovatifnya gitu kan, kayak apapun kreatifnya, tapi jangan meninggalkan kayak apa budaya orang Banjar semestinya. Nah, Kak, terima kasih banyak seri-serinya hari ini luar biasa, kita menjadi dapat ilmu hanyar Lydia lah, terutama masalah tari ya loh. Nah selama ini kita melihat tarian tuh kayak sekedar tarian biasa aja, tapi ini kayak ada maknanya sekali. Kakak terima kasih banyak. Sama-sama. Kami pina banyak tetakunan. Iya, kita sama-sama belajar. Mudahan kesenian kita makin maju. Karena kita belajar tari juga kali dia. Bisa. Nah, kula-kula berataan pina banyak Mang Pita tadi sudah menakuni. Pasti banyak benar petakunan
takunan kene kita bahas pulang karena ada awal ada akhir nah itu pangkula kita pamit undur diri kula minta rela minta ridho kami teu salah pandir atau mungkin penyampaian hari ini ada yang pina mulah kada nyaman hati nah mohon dimaafkan kula. Akhirnya ulun Lani Wardana pamit. Ulun juga pamit kula-kula berataan. Sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Dadah.